Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang penulisan yang tidak sesuai dengan pelafalan. Umumnya tulisan mesti sesuai dengan pelafalannya. Namun dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang tulisannya berbeda dengan pelafalannya, yang disebabkan oleh ada huruf yang ditambah atau ada huruf yang dibuang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penambahan huruf. Fungsi dari penambahan huruf adalah sebagai pertanda, umumnya sebagai petanda untuk membedakan kata dari yang sejenisnya, ya, membedakan cara baca biasanya. Contohnya pada kata amr. Amr ini penulisannya terdiri dari huruf ain, mim, ro, wawu. Nah, tambahan huruf wawu setelah ro berfungsi untuk memberi tanda baca agar orang yang membaca itu tidak membaca Umar tetapi dibaca Amr. Nah, adapun kata-kata yang memiliki tambahan dan huruf apa saja yang ditambahkan antara lain ya, yaitu yang pertama alif. Penambahan alif fungsinya dalam penulisan kata kerja untuk dhamir hum. Di sini alif ini berfungsi untuk membedakan antara wawu dhamir jamak dengan wawu asli dari kata. Jadi ada kata yang akhirannya itu memang wawu, seperti kata yarbu yang artinya tumbuh, atau kata yad'u yang artinya memanggil, penulisannya nggak perlu ditambah alif. Berbeda dengan contoh pada kata kerja mereka pergi, zahabu, harus ditambah alif. Nah, alif di sini sebagai pertanda bahwa wawu sebelumnya itu adalah wawu jamak. Nah, apakah hanya pada kata kerja jamak saja penambahan alif itu? Tidak. Penambahan alif antara lain yang pertama pada dhamir jamak mudzakkar ya. Contohnya pada kata khoroju, zahabu ya. Itu ada tambahan alif. Alifnya di sini namanya alif fariqoh. Alif fariqoh yaitu alif yang membedakan antara wawu dhamir jamak dengan wawu yang selain dhamir jamak. Baik, yang berikutnya tambahan alif itu juga ada pada kata mi'ah. Mi'ah yang artinya 100. Penambahan alif ini terkait dengan sejarah. Jadi dahulu saat belum ada tanda i'jamul huruf, huruf itu masih belum ditandai dengan titik, itu membedakan kata mi'ah dengan fi'ah, orang Arab menggunakan alif. Setelah mim ditambah alif agar dibaca mi'ah, tidak dibaca fi'ah. Sebab maknanya berbeda. Mi'ah artinya 100, fi'ah artinya kelompok atau golongan. Ya, sehingga karena belum ada tanda titik, jadi antara mim dengan fa dulu itu ya ada lingkaran, ada lubangnya gitu saja. Oleh karena itu pembedaannya adalah alif. Alif di sini tidak terbaca tapi harus ditulis. Baik, tambahan huruf yang dimasukkan kata tapi nggak terbaca berikutnya adalah huruf wawu. Wawu ini juga salah satu huruf yang tertulis namun tidak terbaca. Penambahan wawu antara lain pada kata ulaika ya, ulai yang bermakna isim isyarah yang menunjukkan. Di situ setelah alif ada wawunya tapi nggak terbaca. Baik, berikutnya pada kata ulat, uli, ulu ya, ini juga tidak ada wawunya tapi tidak terbaca. Yang terakhir adalah pada kata
Amr tadi yang sempat dipakai sebagai contoh di atas, tambahan wawu di situ untuk membedakan cara baca. Jadi Amr atau Umar. Kalau bacanya Amr maka tambah wawu. Kalau bacanya Umar maka tanpa wawu. Apakah berbeda secara jenis kata antara Amr dengan Umar? Berbeda. Ya, Amr itu munsorif, boleh ditanwin. Kalau Umar itu ghairu munsorif, tidak boleh ditanwin. Amr itu bisa berubah amrun, amron, amrin. Ya, amrun, amron, amrin. Tapi kalau Umar hanya ada Umaru dengan Umaro, karena jarnya menggunakan fathah. Amrun ditulis dengan tambahan wawu setelah ro. Amron setelah ro wawunya berubah diganti alif. Amron. Sedangkan amrin wawunya tetap. Jadi setelah ro yang dikasroh masih ada wawunya. Amrin. Sudah tentang penambahan huruf, yaitu ada tambahan alif dan tambahan wawu. Alif ditambahkan yang pertama pada fi'il, kata kerja untuk jamak mudzakkar, ya. Khoroju dhahabu. Yang kedua tambahan alif ada kata pada kata mi'ah. Tambahan wawu ada pada isim isyarah ulaika dan seterusnya, serta pada kata Amr untuk membedakan bacaan dari Umar. Berikutnya saya akan menerangkan tentang pembuangan huruf. Ya, maksud dari dibuang ada dua. Yang pertama, memang benar-benar dihapus, baik penulisan maupun pelafalan. Yang kedua adalah hanya penulisannya yang dibuang tetapi pelafalannya tetap. Adapun huruf yang dibuang dari kata, ya, yang pertama adalah alif pada kata ibnun. Alif pada kata ibnun dan ibnatun dibuang saat kata tersebut berada di antara dua nama, seperti pada kata Muhammadu bin Abdillah. Muhammadu bin Abdillah. Di situ asalnya kan ada kata hamzah ibnun, ya. Alifnya dibuang karena berada di antara dua nama. Atau Maryamu binatu Imron. Maryamu binatu Imron. Asalnya ibnatun, alifnya dibuang. Namun jika kalimat tersebut diawali dengan inna, maka alifnya harus ditulis kembali. Jadi di sini sebetulnya masalahnya adalah inna itu membagi Ali bin Abi Thalib menjadi dua bagian. Yang pertama, inna aliyan menjadi isimnya inna. Kemudian Ibnu Abi Thalibin menjadi khobarnya inna. Saat ibnun itu menjadi awalan dari sebuah struktur, ya, menjadi bagian yang pertama, awalan, ya, maka hamzahnya itu dikembalikan, tidak dibuang. Berbeda kalau tadi yang Muhammad bin Abdillah, di situ kan memang satu kata, tidak ada huruf ataupun amil yang mengharuskan kata tersebut dipecah. Intinya ibnun jika di antara dua nama alifnya dibuang. Apabila ibnun tadi itu berada di awal kata, di awal kalimat, maka dikembalikan lagi. Awal kalimat tidak mesti di awal paragraf, tetapi tatkala kemasukan inna, maka ibnun menjadi khobarnya inna. Sudah tidak menyatu lagi dengan ali, karena inna aliyan itu sudah menjadi isimnya inna, berikutnya harus menjadi khobarnya, yaitu Ibnu Abi Thalib. Dalam kalimat ini alifnya ibnun kembali ditulis karena ia berada di awal kalimat, di awal, yaitu tadi di awal strukturnya sebagai khobar inna.
Contoh yang berikutnya, alif dalam kata ibnun dibuang saat berada setelah ya nida. Ya. Dan alif istifhamiyah, contohnya pada kata ya bena Umair. Abnuka hadza. Jadi alif itu ada kalanya alif untuk istifham, ada alif yang difungsikan sebagai petanda untuk pertanyaan. Kan kalau ada ibnun diawali alif maka double alif. Nah, alifnya atau hamzahnya itu dibuang menjadi abnuka hadza, apakah ini putramu, atau ya bena Umair, wahai ibnu Umair. Karena setelah ya itu ada alif, terus ibnun diawali alif, maka alifnya cukup satu. Berikutnya alif pada basmalah kamilah. Jadi tulisan bismillahirrahmanirrahim, ismun itu kan harusnya ada alif, tetapi alifnya dibuang jika penulisan basmalah sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi apabila penulisannya tidak sempurna, bismillahi ta'ala atau bismillahi majriha atau selainnya, jika ini bukan tidak jangkep ya, tidak jangkep bismillahirrahmanirrahim, maka alifnya ditulis kembali. Jadi bismillah itu ba alif sin mim, jadi tidak sambung tapi dipisah dengan alif. Yang ketiga adalah yang keempat maksud saya, alif juga tidak dituliskan pada kata tertentu walaupun ada pelafalannya, tetapi tetap ada guna mengikuti kebiasaan penulisan orang Arab. Kata-kata tersebut antara lain Allah, Ar-Rahman, As-Samawat, itu ya, lakin zalika ulaika. Nah, di situ apa namanya, alifnya dibuang tetapi pembacaannya tetap ada. Seperti pada toha, lakin, itu kalau bacakan lamnya panjang, tapi kalau ditulis lam alif salah juga. Zalika itu zanya panjang, tapi kalau ditulis alif setelah zal itu juga salah. Alif juga dihilangkan dari huruf ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah itu ma yang fungsinya untuk bertanya. Ini contohnya pada surat An-Naba itu, amma yatasaalun. Asalnya kan an, ma-nya panjang. Tetapi karena ma istifhamiyah diawali huruf jar, apapun semua huruf jar itu 5 misalkan gitu, itu harus ditulis dibuang mimnya tanpa alif. Nah, ini tentang pembuangan alif ya. Jadi ada alif yang memang dibuang, tidak ditulis dan tidak dibaca. Ada alif itu yang dibuang, tulisannya tetapi bacaannya tetap ada. Ya, contohnya tadi pada kata samawat, lakin, dzalika, hadza, dan seterusnya. Ini terkait dengan pelafalan yang tidak sesuai dengan penulisan yang tidak sesuai dengan pelafalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.